Selamat sore kawan-kawan penonton channel YouTube John Pasaribu. Hari ini pada sore ini kita dikejutkan informasi bahwa ada sengketa tanah di Jalan Poros Tanjung Balai Karimun menuju arah pemerintah Kabupaten Karimun atas nama Pak Maniur Simamora. Pak Maniur Simamora ini keberatan bahwa tanahnya dibuat polisi, garis polisi di polis lain. Dia merasa tidak setuju atau tidak terima bahwa polisi melakukan garis pembatasan, tidak memberikan orang masuk ke lokasi tanah yang ditimbun dia. Dekatnya di Jalan Poros menuju Pemkap Karimun. Ini karena itu banyak teman-teman Simamora ini yang tidak setuju untuk melakukan protes terhadap garis polisi yang dibuat. Dengan atas kejadian ini, Pak Maniur Tua Simamora sebagai yang mengklaim pemilik lahan atau pemilik tanah ini sebentar lagi akan diadakan rilis pers dan menjadi perhatian masyarakat Karimun karena pembuatan polisi lain ini. Nanti kita ikuti konferensi pers yang dibuat oleh Pak Maniur Tua Simamora bersama tim dari gabungan dari Gapenta, organisasi atau LSM Gapenta. Nampak sebagian pengurus Gapenta Kabupaten Karimun, Gerakan Peduli Anti Narkoba Kabupaten Karimun nampak di depan garis polis lain yang dibuat oleh Polres Karimun. Nah, ini para pemburu berita, ada media wartawan baik dari cetak maupun online sudah berdatangan untuk melihat secara jelas persoalan atau mendengar persoalan sengketa tanah ini, kawan-kawan, yang terletak di Jalan Poros ini. Ini arah menuju Poros Pemkap Karimun dan ini menuju arah rumah sakit. Di sini sudah ada berdiri ruko 4 pintu. Dan para pemburu berita ini dan wartawan ini datang ke sini untuk memberikan dukungan penuh kepada Pak Maniur Tua Simamora sebagai pemilik lahan. Untuk lebih jelas kita mengikuti bagaimana keterangan Pak Maniur Simamora ini tentang lahan sengketa ini, ikuti berikut ini. Ini dia Pak Maniur Tua Simamora. Dia maunya Pak kita dulu mentang-mentang bahwa dia dari pihak perusahaan, macam kami ini sudah begini dipandang sebelah mata kan. Ini kan malu Pak, malu kami ini disegel begini, tahu dah, malu bukan tak malu. Siapa yang tidak kenal juga namanya kahar? Belum ada kahar tipu orang di Karimun, belum Pak. Tak ada juga saya ambil tanah orang. Saya mantan pejabat PT AKS juga. Nah, tapi beginilah Pak sekarang yang terjadi. Nah, jadi bukan saya ini artinya mau memojokkan si A atau si B, seperti pihak kepolisian. Ya, maunya ya netral Pak. Panggil kita dudukan dulu macam mana ini. Nah, apalagi saya sudah tua begini Pak, tak mungkin aku. Ya bukan mau nipu-nipu orang, mau jual harta orang, nggak mungkin Pak. Kalau memang ada sanksi hukumnya Pak, saya jual resmi terhadap pihak perusahaan PT AKS, saya siap masuk Pak. Tidak ada Pak, bahkan ke aku yang jaga lahan dia dari dulu. Taman anggrek itu Pak, Pak Manggis yang selesaikan siapa saya. Nah, berapa banyak lahan itu. Kok sekarang saya ada tanah saya sejengkal juga saya beli, mau diambil lagi kan, kurang ajar namanya itu Bu. Nah, ini dia dari Pak Kahar mengatakan bahwa lahannya ini adalah lahan milik dia, tetapi kepolisian melakukan polis lain di lahan Pak Kahar ini. Pak Kahar ini menjual lahan ini ke Pak Maniur Tua Simamora. Tiba-tiba dengan tidak diketahui, polisi membuat garis polis lain di lahan Pak Kahar ini. Nah, mereka tidak berani atau tidak bisa membuka polis lain ini karena pihak kepolisian tidak ada di lokasi ini, kawan-kawan.
Itu tadi Pak Kahar Nada Tinggi tadi mengatakan bahwa lahannya ini memang resmi dan sudah lama dikuasainya. Oleh karena itu tiba-tiba polisi memberikan vonis lain di lahan Pak Kahar ini yang telah dijualnya kepada Bapak Tiursi Tua Simamora ini. Jadi tolong dikeluarkan. Ya kan begitu Pak. Karena saya tahu saya juga malah pada BPKKS dan ini saya tahu bahwa BPKKS kan punya tanah di sini. Tanahnya Pak PT AKS di sini kurang lebih 22 hektar lebih sedikit. Termasuk tanah saya di dalam ini sudah sertifikat ini. Nah, jadi berulang-ulang kali dari dulu saya kasih tahu Dr. Rizal. Masih orang tua almarhum ada, ku kasih tahu tolong Pak dikeluarkan. Tanah saya ini yang 7.000 meter persegi saya bilang dari sertifikat. Oh iya Pak Kat. Termasuk juga Dr. Rizal ini. Semalam saya masih nelpon dia. Telepon saya bilang Wiramon itu selesaikan, saya bilang Pak Dokter, saya bilang jangan bikin pusing kepala saya. Sekarang macam kami ini dipandang sebelah mata aja. Nggak ada macam sampah aku dibikin. Ini menurut Bapak polisi di sini sepihak gitu ya? Ya jelaslah Pak sepihak. Oleh karena saya berulang setiap pergi tolong Pak panggil Dr. Rizal, panggil si Heritanto, kita duduk dulu bersama-sama, kita mediasi seperti itu. Bapak Kahar sekarang ini keberatan ini, terus langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Apapun saya siap Pak, apapun saya siap, langkah apapun. Jadi gini Kan Pak, nggak enak, Pak. yang tadi kan Bapak bilang Bapak dulu bekerja di PT AKS. Iya Pak. Bahwa orang itu mempunyai lahan seluas 20 hektar. 22 hektar 20 kurang hektar. lebih. Setahu Bapak sekarang udah berapa luas lahan orang itu? Sekarang Pak saya sudah kurang tahu berapa luas. Jadi dulu Pak ini kan diserahkan, yang menyerahkan ini sama Bapak siapa? Saya Pak serahkan surat saya sama sama Pak Batiar pada waktu itu, minta diterbitkan juga sertifikat. Seperti itu, dan juga dia minta juga. Yalah tak apalah kita terbitkanlah sertifikat Pak Kahar. Ya oke, karena pada waktu itu saya kan kerja sama dia Pak. Pak Batiar Mustafa. Bapaknya si Dr. Rizal. Bapaknya Pak Dr. Rizal. Seperti itu Pak, dia yang selaku direktur. Pada waktu itu dia direkturnya itu PT AKS Karimun Sakti. Jadi bukti kepemilikan Bapak Seperti kwitansi, bukti pembelian saya daripada pemilik lahan, surat dari ahli waris jangan nanti diganggu daripada keluarga yang punya tanah ini, surat keterangan diketahui RT RW Kampung Harapan ini ada Pak, menyatakan 7.000 tanah saya, karena Pak Batiar ada juga dibeli 8.000 tanahnya Pak Batiar, ada suratnya Pak, cuma fotokopi semua. Dulu saya serahkan sama Pak Batiar, tanya Pak. Ya, kalau tidak berlaku saya mau bilang apa? Kalau tak ada fotokopi tanah ini bilang cuma-cuma, yang PT lu. waktu Bapak diminta ditolak, Bapak nggak minta supaya polis lainnya dibuka? Apanya Pak? Polis lain ini nggak Bapak minta dibuka? Saya kan diperiksa Pak hari Jumat, ya itu pun belum siap pemeriksaan saya, katanya belum siap Pak Kahar. Jadi saya dipanggil dan tidak, itu Wiramon dia turun. Oh dia. Nah, saya dengar. Luasnya berapa Pak yang dia? Luasnya ini Pak 20 kali 60. 20 kali 60. Iya. Ada lagi contoh diperiksa di Polres apa yang ditanya? Ya Pak. Ditanya apa? Ya ditanya bahwa itu sebenarnya tanah siapa Pak Kahar. Saya bilang kalau tanah itu Pak memang betul-betul tanah saya. Saya juga beli daripada pemiliknya, namanya itu Abdullah. Nah ini kwitansi bukti pembelian saya. Cuman ini surat Pak, fotokopi aja lagi semua. Karena aslinya saya serahkan dulu sama almarhum Pak Batiar. Dia sangat gede makmur. Nah ini kawan-kawan dari Pak Kahar memberikan keterangan pers di lokasi bahwa tanah ini tanah ini adalah jelas tanah dia dan sudah dikuasainya puluhan tahun yang lalu dan dipegangnya surat-surat
tanah ini kawan-kawan. Ada di samping Pak Kahar ini yang Pak Kahar yang baju merah, dan di sampingnya ada Pak Maniur Tua Simamora sebagai Ketua KPN dari Karimun yang membeli lahan ini. Nah, namun sampai saat ini ada terjadi ketegangan ini, tinggi-tinggi suara, tapi tidak, kepolisian pun tidak nongol-nongol juga ini di sini untuk membuka polis lain ini. Jadi yang jelasnya Pak Kahar ini keberatan dan tidak terima atas pembuatan garis polis lain di lokasinya, di tanahnya tersebut. Mereka, Pak Kahar ini tidak memahami kenapa pihak polisi melakukan hal ini, dan sudah beberapa kali seperti keterangannya tadi sudah berulang kali didatangi Polres Karimun, tapi tidak ada penyelesaiannya katanya. Bang Mora tenang aja, saya siap tanggung jawab sampai di lubang kubur pun aku tanggung jawab. Karena memang betul-betul tanah saya beli Pak, saya beli, bukan aku punya robot. Ada Pak, ada. Yang sehatnya nanya Abdullah. Itulah. Kami pertama gitulah. Jadi itulah. Jadi apapun saya udah kita sikap, apapun tetap saya. Artinya tanggung jawab. Jadi Ini ada Pak Tiur Simamora. Posisinya sekarang saya yang memilikinya. Itu dasar saya mengatakan memiliki, saya memiliki dari Bapak Kahar ini dengan surat RT RW ditambah lagi surat fotokopi dasar memiliki tanah. Karena oleh karena itu Pak Kahar ini menerangkan semua kronologisnya asal usul tanah ini. Sementara Bapak ini, menurut cerita Bapak Kahar ini, saya dulu di sini sebagai karyawan PT HKS. Itulah. Sesudah Bapak ini beli, bagaimana lah kepercayaan kita sama bos kita. Datang bos Bapak ini yang namanya direktur utama itu tadi, Bapak Batiar ini meminta surat aslinya itu biar diantar, biar dilanjutkan ke sertifikat. Sementara surat itu diserahkan Bapak ini, menurut keterangan Bapak Kahar, dikasih dengan anaknya ya Pak ya? Iya, sama anaknya itulah Bapak Dr. Rizal. Dikasih Bapak inilah. Jadi sampai sekarang surat aslinya pembelian tanah pertama dulu tidak ada dapat lagi, sisa fotokopinya dipegang Bapak ini. Makanya saya berani membelikan, karena Bapak ini udah berapa kali mediasi dengan pengacaranya, dengan Dr. Rizal. Menurut keterangan Bapak ini sama saya, berapa diminta Pak Mora rupanya Pak Kahar? Sudah ada tawar menawar. Lahan ini saya beli mungkin sudah ada, kurang lebih adalah 8 bulan ya Pak ya, kurang lebih 8 bulan. Yang janggalnya janggalnya menurut saya Pak, pertama saya menimbun lahan ini. Karena ini udah saya angkat lahan saya karena saya sudah beli. Betul. Datanglah polisi ikut serta melihat, memasang patok-patok di saat penimbunan. Dengan dibawakan oleh pengacara Bapak siapa namanya yang mengaku tanah ini? Bapak apa itu? Heri Tanto ya? Yang mengaku lahan ini lahan dia. Pengacaranya itulah Bapak Ramon. Bisa saya datang ke sini, di bawah ada dari Polres ada sekitar 6 orang Pak, kurang lebih lah 6 orang melihat Pak Ramon itu ada anggota dia entah 5 orang 7 orang untuk memasang patok ini sesudah ketimbun. Tak lama lagi adalah panggilan sama Bapak ini, adalah komunikasi dengan Pak Dr. Rizal dengan Pak pengacaranya itu. Berapa kira-kira, berapa diminta Pak Mora, kan kira-kira gitu. Keterangan dari Bapak ini, kalau saya sendiri belum ada, bicara pun saya tak pernah. Habis itu, memang betul-betul saya janggal. Tanah ini kan sudah saya memiliki melalui surat yang saya kuasai. Orang ini dipatok, tak ada pemberitahuan sama saya. Ini semalam datang saya ini udah dipasang polisi, garis polisi ini
ada pemberitahuannya? Tak ada pemberitahuan juga. Aku pun heran kok garis polisi macam ada kebakaran ya, tak pembunuhan di sini. Ini kan kalau menurut saya Pak ya, arti garis polisi ini kalau menurut saya, aku pun bukan penegak hukum ya Pak ya. Arti garis polisi ini membuat pagar kepada umum untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan di dalamnya. Makanya dibuat garis polisi untuk tak bisa dilewati oleh masyarakat, biar jangan terganggu untuk pemeriksaan di dalam oleh penyidik. Yang saya tahu ya, ini tidak juga di tanah macam ini dibuat garis polisi tanpa sepengetahuan saya. Pak Kahar sesudah disiap dipasang, saya lihat, saya panggil Pak Kahar. Karena dasar tanah ini dari Pak Kahar, langsung datang Pak Kahar ke sini. Jadi kalau pihak dari Pak Kahar dengan saya, karena Pak Kahar yang muncul sama saya, kami memohon untuk kepada polisi agar netral. Kenapa saya katakan agak netral? Maaf dulu, saya bukan, karena saya amati, saya cermati selama ini antara Pak Kahar ke kantor polisi, masa keterangan apa yang disampaikan Pak Kahar ini macam tidak disambung, tidak ditanggapi. Kenapa saya katakan kayak gitu? Apakah Pak Dr. Rizal sudah dipanggil apa belum? Nah, itulah kawan-kawan keterangan Pak Manutu Simamora merasa tanah ini adalah miliknya dan sudah dibelinya dari Pak Kahar. Persoalannya sekarang ini Pak Manutu Simamora ini merasa keberatan karena tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian, tidak diberitahukan oleh polisi untuk melakukan garis polisi lain di lokasi atau di tanah yang dibelinya dari Pak Kahar ini. Namun hingga beberapa lama ini jam sudah ada ramai di lokasi ini, pihak kepolisian pun sampai sekarang tidak nongol-nongol kawan-kawan. Yang jelasnya mereka keberatan. Polisi di situ bercaranya. Tak usahlah Pak Mora, kamu saksi aja lah. Jadi sampai sekarang ini tidak ada minta keterangan dari saya selaku pemilik lahan yang berdasarkan pembelian dari Pak Kahar ini. Jadi rencana kami teman-teman, bagaimanalah ini biar dilanjut atau mediasi lah dulu, dipanggil pihak polisi dulu, siapa yang berperan di perusahaan PT HKS ini, gimana kronologisnya bisa menurut keterangan Bapak Kahar ini dibagi 3. Mana pembagiannya siapa namanya? Ini Wiranto itu yang mana? Dr. Rizal yang mana? Yang satu lagi siapa Pak? 3 membagi. Yang mana lahannya? Sesudah saya kerjakan baru datang. Kalau betul-betul diperiksa betul-betul lah Pak Kahar ini, kalau betul-betul penyerobotan, kan ada yang kamu tanya. Betul-betul saya percaya dengan Pak Kahar ini. Bapak ini udah tua, udah orang tua. Pak Kahar, kalau Bapak betul-betul saya udah percaya sangat betul sama Pak Kahar, jumpai, tak usah dipanggil polisi, jumpai langsung ke polisi. Berapa kali Pak Kahar ini udah tua, gara-gara minjam Honda lagi Bapak ini ke kantor polisi. Disitulah. Jadi semua saya tanya, sesudah pulang dari kantor polisi, saya tanya kepada malam ini. Jadi tujuan kami teman-teman, kami mau berangkat ke Polres untuk meminta pihak kepolisian. Kalau saya bilang kekeluargaan, mediasi dulu baik dulu dipanggil dulu yang bersangkutan dari pihak PT HKS, dari Pak Kahar. Saya pun itu bisa juga dipanggil sebenarnya saya, karena saya sudah memiliki ini. Kenapa Bapak pilih? Apa dasar Bapak memiliki ini? Aku tak pernah ditanya. Aku selalu datang, tak pernah aku ditanya. Jadi harapan saya dengan pihak kepolisian profesional lah. Kenapa saya katakan macam itu profesional itu, janganlah Bapak ini tanggapi juga bagaimana solusinya. Memang kalau betul-betul Bapak ini, saya bukan membela Bapak ini. Kalau betul Bapak ini menyeru, iya apa benar ini dicakap, ya penjarakanlah. Ini namanya menyeru tanah orang, mengambil harta orang. Ya penjarakanlah. Ayah Pak ya.
Dia dari Pekanbaru, saya dari Balai ke Batam. Saya sama si itu Iwan Borong untuk namanya ini Asentanto. Artinya yang ikut saham kan mau dijelaskan Pak Asentanto bahwa tanah ini dari sertifikat dikeluarkan. Nah, itu dikasih surat itu ataupun tidak dikasih itu urusan mereka lah. Saya sudah kuanggar. Jadi kira-kira kapan Bapak ke Polres ini, Pak? Kata Pak Manur tadi mau ke polisi, ke kantor polisi. Kira-kira kapan Bapak mau ke sana? Kalau saya Pak, kalau saya diizinkan sama Tuhan saya sehat, mungkin besok saya ke situ lagi menanyakan hal ini. Menanyakan hal ini supaya dibuka ini garis Ya, polisi supaya ini. dibuka garis polisinya ini kan nggak enak gitu Pak. Jadi ini kayaknya kucing-kucingan polisi membuat ini, Pak, ya. Ya. Kucing-kucingan artinya tidak di sepengetahuan Bapak ini di polisi garis Yang polisi jelas, lain. Pak, itu saya apakah dia kucing-kucingan? Yang jelas saya tidak tahu dan saya tidak ada diberitahukan bahwa itu kita mau pasang apa namanya ini segel polisi ini kan. Iya, iya. Tidak tahu saya Pak. Ini dulu pakar. Iya Pak, siap. Sekarang menurut Bapak, apakah layak pihak kepolisian membuat garis polisi seperti ini di area lahan Bapak? Ini maaf Pak ya, saya jawab sedikit. Kalau menurut saya ini saya orang bodoh Pak, utang-utang. Kan tidak layak Pak, kecuali kalau pembunuhan yang saya lakukan. Segel lah semua, sekeliling. Ini apa? Ada aplikasi polisi ya. Cari jalan keluar mediasi. Artinya ada aplikasi. Aparat penegak hukum atau pihak kepolisian kan sekarang sedang melarang untuk adanya aktivitas di sini, makanya dibuat polis lain ini. Iya, Kan iya, begitu. iya. Kira-kira kalau menurut Bapak dari apa alasan dari pihak kepolisian supaya pihak kepolisian berani memasang ini? Dasarnya kira-kira menurut Bapak apa? Ya dasarnya Pak, kalau menurut saya karena ini mau di stop ini bangunan ini, artinya jangan ada kegiatan. Alasannya? Nah, mungkin seperti itu Pak, mungkin ya. Sejauh ini Bapak sudah pernah dipanggil Polres Karimun. Udah Pak, Ini diklaim lahan siapa Pak? Lahan AKS atau Yusrizal atau siapa? AKS Pak. Ya, ini surat panggilan saya dari pihak kepolisian Pak. Iya, dalam panggilan Bapak udah pernah dilakukan mediasi antara AKS dengan Bapak. Belum. Cuma sejauh ini hanya Bapak aja yang dipanggil. Iya Pak. Saya juga minta maupun pihak pengacaranya Pak Wiramon, tolong Pak Wiramon panggil si Heritanto itu, Heritanto, anaknya Asentanto, sama